Video ini gue buka dengan sebuah pertanyaan sekaligus diskusi, sekaligus fact checking juga, yaitu bener nggak kalau zaman sekarang udah nggak ada lagi jingle iklan yang bener-bener bagus dan memorable kayak jingle-jingle iklan zaman dulu? Tulis pendapat kalian di kolom komentar sekarang. Karena setelah opening berikut gue akan bahas salah satu tools komunikasi brand yang paling powerful yang kayaknya sekarang udah mulai dilupakan. Apalagi kalau bukan jingle. Kita opening dulu. Di channel ini gue upload konten apapun yang gue suka. Subscribe dan nyalain lonceng notifikasi jadi nggak ketinggalan video berikutnya. Kalau kalian gue perdengarkan sedikit bagian dari jingle ini. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku. Atau ini. Dan ini. Manis asam asin ramai rasanya. Kemungkinan besar kalian akan familiar dengan jingle-jingle tersebut. Adalah sebuah fakta bahwa jingle-jingle iklan zaman dulu memang lebih memorable. Kayaknya agak sedikit mustahil kalau ada orang yang nggak familiar dengan jingle Indomie. Atau betapa singelongnya jingle iklan dari Nano-Nano. Dan kalau kita mundur lagi beberapa puluh tahun ke belakang, mungkin ada yang inget jingle yang menurut gue pribadi adalah jingle dan iklan terbaik sepanjang masa dilihat dari point of view eksekusi produksi kreatifnya. Apalagi kalau bukan iklan Bentul. I love the blue of Indonesia. It's a flavor in the air. I love the blue of Indonesia. You can taste it everywhere. Liriknya, musiknya, gambarnya, nggak ada kata yang lebih tepat menggambarkan dari iklan Bentul ini selain dari masterpiece. Bentul International Deluxe and Pure. I love the blue of Indonesia. It's my kind of blue. The flavor of Indonesia. Tapi diskusinya adalah apakah jingle yang memorable sama dengan jingle iklan yang baik? Well, sebagai praktisi yang mungkin dilabeli anak-anak sekarang sebagai si paling 90-an, si paling advertising, si paling copywriter, mungkin ego gue akan bilang, iyalah jingle iklan 90-an itu udah pasti yang terbaik. Buktinya kalian semua inget sampai sekarang, bener nggak? Nah itu kalau mau ikutin ego gue ya. Tapi kalau mau fair, menurut gue jingle iklan 90-an jadi memorable bukan semata karena secara kreatif lebih baik dari iklan-iklan sekarang. Namun banyak faktor yang memungkinkan hal tersebut terjadi. Misalnya, kenapa jingle iklan 90-an lebih memorable? Ya karena zaman dulu distraksinya belum sebanyak sekarang. Belum ada internet, belum ada sosial media, TV juga masih dikit. Sebagai penonton, kita cenderung lebih fokus menerima informasi dibanding sekarang. Simpelnya, menanamkan pesan komunikasi ke benak konsumen, hambatannya lebih sedikit dibanding dengan sekarang. Itu yang pertama. Yang kedua, jingle-jingle iklan yang kita anggap memorable seperti Indomie, Nano-Nano, Kopiko, dan lain-lain adalah hasil dari proses yang namanya brand building yang telah dilakukan selama berpuluh-puluh tahun secara konsisten. Intinya apa? Komunikasi kreatif brand yang bagus harus didukung juga dengan faktor-faktor lain agar tujuannya bisa tercapai. Oke, itu sedikit pembukaan untuk memberikan sedikit konteks dengan apa yang akan gue bahas sekarang. Jadi di video kali ini gue akan bahas berbagai hal terkait dengan jingle. Mulai dari apa itu jingle, apa fungsi jingle dalam sebuah campaign komunikasi, seperti apa sih struktur dari sebuah jingle, dan karena udah lama juga gue gak bikin video dengan segmen ini, jadi di video ini gue akan update juga porto gue edisi jingle. Ya, sebagai seorang copy based kreatif, alhamdulillah gue juga punya lah sedikit portfolio yang berhubungan dengan jingle. Jadi setidaknya di pembahasan video kali ini gue bisa bahas tentang jingle sesuai dengan study case dan brief yang gue kerjakan sendiri. Sama halnya seperti video-video di segmen porto gue yang lainnya. Real brand, real brief, real problem, real solution.
Ada yang bilang belum sah jadi copywriter kalau belum punya portfolio, iklan radio, dan jingle. Well, gue setuju sih. Kenapa? Well, karena iklan radio dan jingle merupakan brief yang akan benar-benar mengasah skill kalian sebagai seorang copywriter. Kalian akan dituntut untuk berkomunikasi melalui dialog dan lirik, menentukan diksi dan bermain dengan rima. Dan melalui hasil kolaborasi dengan pihak ketiga seperti radio producer dan jingle maker, kalian akan menikmati sebuah produk komunikasi kreatif yang menarik. Oke, mari kita mulai. Jadi, apa itu jingle? Dalam hal ini konteksnya adalah jingle iklan ya. Menurut kamus Merriam-Webster, jingle adalah short verse or song marked by a catchy repetition. Nah, itu dia. Setidaknya dari definisi singkat ini kita udah bisa menemukan struktur dari jingle yaitu catchy repetition. Sesuatu yang menarik atau catchy yang direpetisi atau diulang-ulang. Nanti kita akan bahas lebih detail lagi tentang struktur dari sebuah jingle. Pertanyaan berikutnya adalah apa fungsi dan peran jingle dalam strategi komunikasi? Well, jingle adalah salah satu tool kreatif yang bisa digunakan dalam komunikasi brand dan mempunyai fungsi mnemonic device atau alat bantu ingat. Jingle bisa membangun emosi, musik, irama, dan ketukan nada yang catchy mempunyai kekuatan untuk masuk ke dalam benak konsumen dan tinggal cukup lama di dalamnya. Saat mereka teringat-ingat dengan jinglenya, mereka akan teringat-ingat dengan brandnya. Saat mereka teringat-ingat dengan brandnya dan menjadi top of mind di benak mereka, hal tersebut akan menjadi faktor yang besar dalam keputusan untuk membeli. Mereka dengar, mereka ingat, mereka beli. As simple as that. Tapi itu proses idealnya ya. Dalam kenyataannya tentu aja proses komunikasi sebuah brand tidak pernah semudah itu. Apalagi dengan menggunakan jingle. Bikin jingle itu nggak gampang loh. Bayangin aja, kalian harus menyampaikan brief komunikasi brand menjadi sebuah lagu yang akan disampaikan hanya dalam durasi beberapa detik aja. Gimana caranya ya? Nah, selanjutnya kita akan bahas hal-hal apa sih yang harus diperhatikan pada saat membuat sebuah jingle iklan. Dan setelah itu gue akan coba bahas beberapa contoh jingle iklan yang menurut gue menarik. Pertama, format atau struktur yang wajib ada dalam sebuah jingle adalah repetisi alias pengulangan. Bahkan menurut gue inti dari sebuah jingle iklan adalah pengulangan. Apakah itu pengulangan kata, bait, ataupun nada. Saking krusialnya aspek pengulangan ini, sebuah jingle sangat mungkin dibuat hanya dengan pengulangan satu kata aja. Contoh, nama brand yang diulang-ulang dan dibalut dengan nada. Seperti yang ini. Atau yang ini. Itu yang pertama. Yang kedua, pahami brief komunikasi dari brand tersebut. Kembali lagi, selalu ingat bahwa tujuan sebuah iklan adalah komunikasi, bukan ekspresi. Artinya apa? Selalu fokus pada brief brand tersebut dan jadikan jingle sebagai solusinya. Ingat, kita ini praktisi komunikasi, bukan musisi loh. Kalau briefnya adalah memperkenalkan solusi dan fungsi produk atau meng-highlight kelebihannya, ya masukkan itu dalam lirik jingle. Nanti kita akan lihat beberapa contohnya. Yang ketiga, keep it simple. Jingle itu harus sederhana dan mudah dicerna. Dan ini akan berpengaruh kepada pemilihan kalimat dan kata-kata. Berkomunikasi dengan lirik jingle yang direct, straightforward, kemungkinan besar akan lebih bisa diingat dan diterima dibandingkan dengan lirik yang berbunga-bunga bak pujangga. Sekarang kita lihat beberapa contoh jingle yang memorable dan coba sedikit bahas struktur dan format dari jingle tersebut. Pertama, mari kita dengar jingle iklan dari obat nyamuk bakar 3 roda ini. Pasang 3 roda namanya, nyamuknya langsung hilang, ampuhnya luar biasa. Nih dia 3 roda dipasang, hasilnya nyamuknya langsung hilang. Nyamuk sini cuma takut 3 roda. 3 roda memang hebat.
Oke, pertama kita lihat brief komunikasi dari obat nyamuk bakar dari 3 roda ini. Menurut gue briefnya sangat jelas, yaitu head to head atau berkompetisi secara langsung dengan obat nyamuk bakar brand lain yang asumsi gue adalah sang market leader Baygon. Strategi 3 roda dalam meng-counter Baygon adalah dengan meng-highlight isinya yang lebih banyak. Bisa kita lihat di awal lirik jingle yang straightforward mengkomunikasikan tentang hal ini. Isinya 6 pasang, 3 roda namanya. Jingle juga dibuat dengan konsep musik dangdut yang sesuai dengan target audience dari produk obat nyamuk bakar dengan segmentasi C, D, dan demografi suburban ataupun rural. Next, mari kita lihat jingle klasik dari Kopiko ini. Bila mata ngantuk tak Anda sibuk, tak sempat ngopi. Ambil saja Kopiko, kopi permen Kopiko. Pada jingle iklan Kopiko ini gue melihat sebuah elaborasi yang menarik dari brand positioning Kopiko, yaitu gantinya ngopi. Jingle Kopiko berhasil menggambarkan fungsi produk dalam sebuah situasi dan dituangkan dalam sebuah lirik yang sederhana, direct, dan straightforward, namun mampu menjawab brief dari produk tersebut. Yang ketiga, terakhir kita lihat salah satu jingle legendaris dari produk paling legendaris, apalagi kalau bukan Indomie. Ini dia. Dari Sabang sampai Merauke, dari timur sampai ke laut, Indonesia tanah airku, Indomie seleraku, Indomie, Indomie seleraku, Indomie dari dan bagi Indonesia. Persembahan Indofood. Dari nama brand hingga positioning jelas kalau Indomie adalah mie-nya orang Indonesia. Dan ini diterjemahkan dengan sangat baik ke dalam lirik jingle. Dan melalui jingle ini pula gue mendapatkan informasi baru tentang parameter luasnya Indonesia selain dari yang sudah populer Sabang sampai Merauke, yaitu dari timur sampai ke laut. Timor adalah pulau Indonesia paling selatan berbatasan dengan Australia, sedangkan Talaut adalah pulau Indonesia paling utara berbatasan dengan Filipina. Setelah kita lihat contoh-contohnya, jingle iklan dan sedikit breakdown format serta strukturnya, pertanyaan selanjutnya adalah, oke, jadi sebagai seorang copywriter, apa aja peran gue dalam membuat jingle iklan? Masa iya gue harus bikin lagu? Gue kan gak bisa main alat musik. No, copywriter itu tugasnya cuma bikin lirik jingle sebagai bagian dari komunikasi brand. Sebenarnya sama aja kayak kalian bikin headline, tagline, body copy, atau skrip radio. Cuma karena output kreatifnya berbentuk sebuah musik, sudah pasti kalian akan bekerja sama dengan pihak ketiga, yaitu musisi atau jingle maker. Jadi tugas kalian sebagai copywriter adalah pertama, menulis lirik jingle. Kedua, melakukan brief kepada musisi. Misalnya, mood jinglenya seperti apa? Happy, uplifting, grande, dan lain-lain. Ketiga, supervisi jingle yang telah dibuat oleh musisi apakah sudah sesuai dengan brief komunikasi produk atau belum. Jadi tenang, kalian gak akan disuruh bikin musik kok, dan itu akan diserahkan kepada yang lebih ahlinya, yaitu musisi. Kalian sebagai copywriter cukup fokus kepada keahlian kalian, yaitu komunikasi. Oke, pembahasan selanjutnya adalah bagaimana cara gue menulis lirik jingle. Seperti apa proses kreatif gue dari awal hingga akhir. Nah, karena ini udah mulai masuk ke segmen Porto gue akan share beberapa tips dan akan kita lanjutkan dengan membedah jingle-jingle iklan yang pernah gue buat. Yuk mulai. Well, pertama sebagaimana layaknya praktisi komunikasi yang baik, baca dan pahami briefnya. Apa komunikasi yang ingin dibangun? Hal-hal apa aja yang ingin disampaikan terkait dengan brand dan produk. Pemahaman tentang brief ini sangat penting sebelum kita masuk ke proses kreatif. Setelah gue memahami briefnya, yang biasa gue lakukan selanjutnya adalah mulai nyoret-nyoret lirik jingle. Tapi jangan salah, di tahap ini gue belum mulai merangkai sebuah lirik, namun lebih mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan brand, brief, dan komunikasi yang ingin disampaikan. Kumpulan kata-kata ini bisa berupa benda, situasi, feeling atau perasaan, dan lain-lain. Kata-kata ini kalau bisa rhyming atau mempunyai rima satu sama lain itu lebih bagus. Itu akan sangat membantu
pada saat kita masuk ke proses ketiga. Nah, setelah itu gue akan masuk ke proses ketiga, yaitu merangkai kata-kata yang tadi gue udah kumpulkan menjadi sebuah lirik jingle. Tentu aja dengan format dan struktur jingle yang udah kita bahas tadi ya. Untuk lebih jelas lagi, langsung aja deh kita lihat beberapa porto gue yang berhubungan dengan jingle. Untuk study case pertama, mari kita lihat porto gue dari tahun 2011 apa 2012 ini ya, gue lupa. Ini adalah komunikasi yang gue bikin bersama tim untuk brand sikat gigi Formula. Briefnya simpel aja. Formula mau bilang kalau produk sikat gigi mereka itu nomor 1 di Indonesia. Dan ini bukan asal klaim karena mereka punya data yang valid bahwa pilihan nomor 1 orang Indonesia untuk produk sikat gigi adalah Formula. Jadi big idea-nya adalah Formula nomor 1. Dan untuk referensi jinglenya sendiri pada saat itu klien inginnya atau lebih tepatnya cita-citanya ingin seperti jingle Indomie. Baik dari tipe musiknya yang grande dan juga feeling yang ingin dibangun. Dan secara komunikasi sebenarnya Indomie sangat bisa dijadikan referensi untuk Formula karena keduanya berbicara tentang hal yang sama. Kalau Indomie adalah mie-nya orang Indonesia, Formula adalah sikat giginya keluarga Indonesia. Nah, setelah memahami briefnya, gue pun mulai masuk ke proses kedua, yaitu mengumpulkan kata-kata yang berhubungan dengan brief, brand, dan referensi tadi. Misalnya, 1, nomor 1, kemanapun, dimanapun, terpercaya, keluarga, semua pakai Formula, dan lain-lain. Setelah gue kumpulkan kata-katanya, dilanjutkan dengan menulis lirik yang lebih terstruktur bermodalkan kata-kata yang gue kumpulkan tadi. Hasilnya gimana? Ini dia. Dimanapun kita berada, satu yang digenggam. Kemanapun kita menuju, satu yang dibawa. Satu keluarga, satu yang dipercaya. Sikat gigi Formula, semua pakai Formula. Formula terpercaya, semua pakai Formula. Nomor 1 di Indonesia. Oke, sekarang kita lihat porto gue yang kedua. Menurut gue porto gue yang kedua ini menarik karena keluar dari pakem atau struktur jingle. Di jingle yang gue buat untuk brand LG ini, gue sama sekali keluar dari konteks jingle sebagai tools untuk branding, namun lebih sebagai musik dan lagu pengiring sebuah cerita iklan. Jadi dalam lirik ini gue gak masukin sama sekali nama brand, produk, kelebihannya apa, dan lain-lain. Apakah bisa? Ya bisa. Karena dari awalnya briefnya memang membuat sebuah lagu, bukan sebuah jingle. Dan dalam konteks iklan ini, lagu yang menceritakan tentang konsep dari iklan tersebut. Sebagai konteks, iklan ini adalah untuk sebuah produk feature phone dari LG yang bernama LG Cookie dengan fitur andalannya yaitu touch screen. Secara story diperlihatkan beberapa anak muda yang menggandeng anak muda lain yang mempunyai warna baju yang sama dengan mereka, merah, kuning, dan hijau. Gandengan tangan pun semakin banyak dan membentuk rantai manusia yang panjang dan akhirnya membentuk logo LG Cookie yang menampilkan visual sidik jari yang berwarna-warni. Komunikasi yang ingin disampaikan adalah barenganmu tambah seru, yang merupakan terjemahan dan interpretasi gue untuk campaign regional dari LG Cookie yaitu Together More Fun. Together More Fun gue terjemahin jadi barenganmu tambah seru. Bukan plek-ketiplek bersama tambah menyenangkan. Enggak juga. Intinya apa? Bahkan menerjemahkan pun tetap ada caranya. Dan ada ilmunya. Supaya bahasanya tetap sesuai dengan konteks komunikasi yang ingin disampaikan. Tapi ini kita bahas di lain waktu aja. Sekarang mari kita lihat lirik jingle atau lebih tepatnya lirik lagu yang gue buat untuk LG Cookie. Ini dia. Urai lenganmu bersama kita, bersatu dalam warna indahnya dunia ceria. Matahari pun bersinar cerah, hariku menjadi indah saat warnaku, warnamu jadi satu barenganmu. Gandeng erat terus lenganku, warnai hari yang datang.
Oke, contoh terakhir, satu lagi dia ya, honorable mention karena menurut gue ini kasus yang unik. Karena brand rokok yang banyak restriksinya, secara lirik juga gue nggak bisa berkomunikasi banyak. Akhirnya lirik lagu yang gue buat untuk rokok Surya Slim cuma kayak gini aja nih. Hey, let's fly away, escape from the ordinary day. Which is, escape the ordinary memang komunikasi dan tagline yang dibangun oleh Surya Slim saat itu. Nah, jinglenya jadinya seperti apa? Ini dia. Let's fly away. Escape from the ordinary day. Escape from the ordinary. Escape the ordinary. Surya Slims. Nah itu kira-kira yang bisa gue share terkait dengan jingle dan proses di belakangnya. Gimana menurut kalian? Video-video kayak gini tuh bermanfaat gak sih buat kalian? Gue minta feedback di kolom komentar sekarang. Pertanyaan video kali ini, jingle apa yang menurut kalian terbaik dan kalian gak bisa lupa? Tapi khusus untuk iklan Indonesia aja kali ya, biar banyak yang lebih relate juga. Nah, tulis di kolom komentar sekarang. Buat kalian yang juga copywriter atau musisi dan kebetulan lihat video ini, share juga dong tips-tips dalam membuat lirik jingle supaya gue dan teman-teman yang lainnya bisa nambah lagi nih ilmunya. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka video ini, dislike aja kalau nggak suka. Follow Instagram gue Tangan Belang, cek link di deskripsi untuk informasi lebih lanjut tentang video ini. Thanks for watching, I'll see you next time.